Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 HKL. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal pengeluaran kas dan jurnal penjualan. Nah, dalam perusahaan manufaktur itu ada 4 jurnal khusus: jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal pembelian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jurnal pengeluaran kas dulu ya. Jurnal pengeluaran kas itu terjadi ketika ada transaksi, baik membeli barang atau jasa, membeli perlengkapan, atau membayar utang, atau membayar biaya-biaya lain yang terjadi secara tunai. Itu masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Untuk lebih jelasnya, saya dapat contoh soal, silakan kalian simak ya. Nah, di sini ada jurnal pengeluaran kas. Kita langsung masuk aja contoh soalnya ya. Pada tanggal 15 November 2018 dibayar upah mingguan sebesar 1 juta. Dari jumlah tersebut, 700.000 untuk tenaga langsung masuknya ke akun BDP dan sisanya untuk tenaga tidak langsung. Masukin langsung kita langsung input upah mingguan. Kan tadi udah dikasih tahu nih BDP-nya. Masukinlah BDP di akun lain-lain, BDP 700.000, kasnya 700.000. Karena kita bayar upah mingguan, otomatis kan uang kita berkurang, otomatis kas kita berkurang, masuknya di kredit tuh kan. Terus masuk input lagi upah mingguan, biaya overhead pabrik, sisa dari 1 juta dikurangi 700 kan 300.000. Ya udah input 300.000, kasnya 300.000 di sini. Terus soal kedua, tanggal 17 November dibayar utang kepada Kusuma sebesar 1.450. Tanggal 17 November PT Kusuma dibayar utang, otomatis utang usahanya berkurang 1.450.000. Terus karena kita bayar utangnya pakai uang tunai nih, jadi kas kita juga berkurang, kreditnya kas berkurang, masuknya di kredit 1.450.000. Terus pada tanggal 19 dibeli tepung terigu, telur, dan bahan baku lainnya dari PT Biru seharga 780.000. Ya udah, 19 November PT Biru pembeliannya 780.000, terus kasnya 780.000. Terus tanggal 21 November dibayar biaya pemeliharaan mesin sebesar 385.000, masuk ke akun BOP, biaya overhead pabrik. 21 November biaya pemeliharaan mesin BOP-nya 385.000, masukin juga kasnya 385.000. Nah, setelah itu kalian total nih antara kolom kredit dan kolom debit tuh sama enggak? Ini ditambah ini hasilnya segini enggak? Kalau sama berarti balance. Nah, saya ada contoh soal juga nih. Bentar. Nah, jurnal pengeluaran kas. Nanti ini kalian kerjain. Contohnya 4 November pembayaran utang kepada PT Berkah untuk pelunasan faktur nomor 115 sebesar 2.500.000. Ya udah, masukin 4 November PT Berkah, utang usahanya 2.500.000, kreditnya kasnya juga 2.500.000. Terus tanggal 5 November pembayaran utang PPH. PPH itu kan pajak penghasilan. Masukin di sini 5 November. Terus di sini utang pajak 255.000, kasnya masukin 250.000. Pembayaran rekening listrik, input lagi tanggal 10 November rekening listrik, beban BDP-nya 1.500.000, beban umumnya 500.000, kasnya input juga. Selanjutnya seperti itu sampai bawah. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu semua transaksi yang dijual mie kepada PT ini, semua secara kredit. Jadi semua transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit itu masuknya ke jurnal penjualan. Oke. Nah, sekarang contohnya jurnal penjualan di PT Surya Jaya. Saya ada contohnya, ini gampang banget sih. Contoh transaksi PT Surya Jaya tanggal 13 November. Di sini ada kolom kredit itu ada kolom penjualan, ada kolom persediaan barang jadi, dan di debitnya itu ada kolom piutang dagang dan harga pokok penjualan. Nah, inputlah di sini 13 November dijual mie kepada toko Soraya secara kredit seharga 640.000. Fakturnya nomor 121, harga pokoknya 440.000. Inputlah 13 November toko Surya, nomor fakturnya sekian, penjualannya 640.000. Nah, persediaan barang jadinya di sini masukin harga pokoknya 440.000. Nah, di debitnya masukin lagi piutang ke akun piutang dagang 640.000.
Terus ke harga pokok penjualan 440.000. Oke. Nah, terus 20 November dijual secara kredit toko Utami. Kepada toko Utami, mie seharga 925.000. Harga pokoknya 650.000. Sama. Toko Utami, saya ketik di sini toko Utami, nomor fakturnya sekian 925. Persediaan barang jadinya 650. Di sini juga sama, debitnya 925, 650. Gampang kan? Nah, di sini dijual secara kredit kepada Toko Jaya, barang jadi seharga 920. Masuk nih Toko Jaya, fakturnya sekian 920. Persediaan barang jadinya 660. Ya udah di kolom debit masukin 920, piutang dagangnya harga pokok penjualannya 560. Selesai, gini doang kalau untuk jurnal penjualan. Jadi tuh kalian tugasnya cuma bikin jurnal penjualan sama jurnal pengeluaran kas. Itu aja untuk jurnal yang kemarin pemakaian bahan baku dan pembelian kalau nggak salah ya. Jurnal penerimaan kas dan pemakaian bahan baku kan udah dikerjain nih, nggak usah dikerjain lagi. Kerjain ini aja, pengeluaran kas sama jurnal penjualan. Saya cuma jadiin satu sheet aja biar nggak kececeran. Oke. Saya tunggu tugasnya sampai jam 12 siang. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanya saya di WhatsApp saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.